Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Om Riz Official. Untuk kisah kali ini saya akan membawakan sebuah cerita dari tulisannya Misty Name. Sebuah kisah yang berjudul Lelaku Jakat. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu tidak ada sedikit pun cahaya rembulan, apalagi bintang. Ditambah dengan suasana yang sunyi senyap yang membuatku semakin penasaran. Ada apa gerangan? Aku merasa malam itu berbeda dari malam-malam sebelumnya. Kulirik jendela dengan gorden yang belum tertutup sempurna. Tampaklah semburat cahaya oranye kekuningan yang menyorot dari kejauhan. Diikuti pula suara gerutuan orang-orang yang semakin mendekat, melintas di hadapan rumahku. "Listriknya memang mati semua, satu desa," kata salah seorang di antara mereka. Entah mengapa rasa penasaranku tergugah, aku mendekat sembari menyandarkan diri pada dinding dekat jendela. Kubuka sedikit gorden yang menutupnya, ternyata orang-orang itu masih berdiri di sana. Gelagat mereka bertanya-tanya, dari senter yang mereka genggam tampaklah remang-remang wajah mereka yang ketakutan. Alis yang menukik tajam, bibir yang tertekuk dalam, mata mereka menghambur sembarang arah. Kemudian tidak lama salah seorang mengulurkan jari yang mengarah ke rumahku. "Bukan ulah mereka kan?" Suara itu terdengar berat. Ia kemudian bertanya, sehingga menimbulkan kecurigaan kepada orang-orang lainnya. Sontak cahaya senter itu mengarah serentak, menyoroti rumahku yang sepenuhnya gelap karena pemadaman listrik. Sedangkan orang tuaku sengaja tidak menyalakan lilin atau lampu emergensi. "Mati aku." Degup jantungku mulai tidak beraturan, sementara orang-orang itu mulai mendekat hendak menghampiri. Sorakan mereka pun mulai terdengar. "Keluar! Apa lagi yang kalian lakukan? Mau kirim santet ke siapa lagi?" Tidak lama kemudian bapak tiba. Sorot matanya yang tajam mengarah tepat pada gorden yang masih terbuka. Kedua tangannya meremat. Pada salah satu tangan ia menggenggam keris. "Apa yang terjadi di luar?" tanya bapak dengan nada datar. Aku menggeleng perlahan, sebab memang tidak tahu menahu mengapa orang-orang itu tiba-tiba mengamuk pada kami. Enggak tahu, tiba-tiba mereka ngamuk." "Oi, itu mereka ngintip di jendela." Cahaya senter diarahkan padaku. Aku pun berjingkat, bukan hanya kaget, tapi juga karena silau. "Brak, brak, keluar, keluar. Sudah berapa kali kalian begini? Kalian kirim santet ke siapa lagi?" Amukan mereka semakin brutal. Sampai-sampai berusaha mendobrak pintu rumahku. Sementara bapak, aku tahu ia sedang menahan gejolak emosi yang ditahannya. Rambut panjang bapak terurai, menutupi separuh wajahnya, tapi masih tampak bagaimana ia berkomat kamit. Bukan sekali dua kali warga mengamuk pada kami. Pasalnya selalu sama, pemadaman listrik yang terjadi mereka kaitkan dengan perlakuan kedua orang tuaku. Sejujurnya aku begitu ketakutan tiap kali mereka bertindak demikian, namun aku tidak punya kendali apapun. Warga dengan emosinya yang tidak akan mereda, begitu pula orang tuaku yang tidak akan kapok sebelum keinginannya terwujud. Di sisi lain, keinginan mereka bertolak belakang denganku. "Sudah ibu bilang kan, jangan macam-macam kalau nggak mau bapak dan ibu melakukan ini lagi." Tidak lama terdengar pakik ibu dari satu ruangan. Kemudian ia hadir di samping bapak. Sontak bebauan minyak wangi menguar, kian membuat ibu mendekat. "Ini yang terakhir, ibu ingatkan sekali lagi, putuskan hubunganmu dengan Kia." Tudingan ibu mengarah padaku. Kemudian dengan lantang ia berteriak, "Pergi kalian!" tanpa membuka pintu rumah yang dari tadi masih berusaha didobrak oleh warga. "Keluar, kami sudah muak." Keadaan semakin kacau. Bapak sudah mengangkat keris yang digenggamnya. Tanpa takut sedikit pun ia keluar, membiarkan seluruh amukan warga muntah di hadapannya. "Brak! Apa yang kalian mau?" tanya bapak. Ketika pintu benar-benar dibuka, angin kencang segera menyambut, membaur dengan keadaan malam yang bertambah mencekam. Tepat pukul 11 malam, amukan warga itu membisu. Emosi mereka sontak meredup di hadapan bapak yang sudah menodong keris.
Bau Kamboja. Jangan bilang kalian kirim santet lagi. Tampak senyum simpul bapak di hadapan para warga. Tidak lama pandangan mata bapak mengarah pada ibu yang masih berdiri seraya berkomat kami di dalam. Silakan masuk, kita bicarakan dulu baik-baik. Tiba-tiba ibu membuka suara. Setelah aku tahu maksudnya, aku hampiri tempat di mana bapak berdiri. Jangan, mending kalian pergi, jangan ikut campur urusan kami. Sekuat tenaga aku menahan salah seorang dari mereka yang terhipnotis perintah ibu. Sementara di sampingku bapak sudah mencengkram bauku erat-erat. Terdengar pula sedikit geraman yang menekan. Rasanya panas, kemudian perih. Jari-jari bapak bagai jarum yang menusuk-nusuk. Namun tetap kupaksakan diri untuk menahan, meski rintihanku mulai keluar. Sial, malam ini bukan hanya Kia saja yang diincar, tetapi juga warga. Orang tuaku membutuhkan tumbal tulah dari perbuatanku sendiri. Pergi, cepat pergi! Aku berteriak sekali lagi. Rasanya gejolak emosi mulai mempengaruhi diri. Kulihat orang-orang itu malah diam dengan tatapan mata nanar. Wajah mereka sudah pucat seluruhnya, tetapi tetap tidak ingin beranjak dari sana. Sedang tubuhku mulai kewalahan menahan beberapa orang yang masih memaksa masuk ke dalam. Hamdan, biarkan mereka masuk. Wajah bapak mendekat seraya berbisik. Atau bapak habisi Kia sekarang juga. Mataku mendelik. Hawa dingin langsung merambat ke seluruh tubuh hingga aku terdiam tidak berkutik. Jantung yang sedari tadi berdetak kencang kini tidak terdengar. Diikuti dengan tawa gagak di luaran sana, barulah warga berhamburan tanpa mengindahkan dua orang yang masih saja memaksa masuk. Bapak tertawa kecil. Ia todongkan lagi keris yang kini bersimbah darah, entah karena apa. Sudah, sana pergi. Saya gak mau bicara dengan kalian. Ketika perintah bapak lontarkan, barulah mereka benar-benar sadar. Dengan tubuh gemeteran, gigi gemerutuk, mereka berpamitan. Kemudian lari tunggang langgang seolah mendapati sesuatu yang menyeramkan. Aku hendak menghela nafas lega, tapi urusanku belum selesai sampai di sini saja. Terlebih tentang Kia, gadis yang sudah menjalin hubungan selama kurang lebih 3 tahun denganku. Duduk, sentakan bapak menggema. Beradu dengan desir angin yang bertambah kencang di luaran sana, dedaunan kering berterbangan, siul kedasi bergantian dengan tawa gagak. Jalanan kini benar-benar sepi, sejauh mata memandang tidak ada secerca cahaya yang menerangi desa. Sudah biasa, setiap kali orang tuaku mengirim santet ada saja lonjakan energi yang mengakibatkan pemadaman, kata salah seorang dukun di desa lain. Sedangkan aku selalu saja menghindar dari permasalahan yang aku timbulkan. Bapak ataupun ibu melakukan demikian bukan tanpa sebab, melainkan karena gadis yang saat ini menjalin hubungan denganku. Di meja tamu, bapak dengan sorot matanya yang menghitam, itu seolah mengintimidasi. Begitu pula ibu yang berdiri di belakangnya dengan melipat kedua tangan di depan dada. Sampai kapan kamu mau mempertahankan hubunganmu dengan Kia? Tanya bapak. Gak cukup papa, yang sudah dilakukan keluarga mereka pada kita, saut ibu. Aku tertunduk, merenungkan segala keresahanku. Pikiran-pikiran buruk terus saja menghantui setiap kali pertanyaan terlontar dari bapak ataupun ibu. Hamdan, dengar bapak. Bapak melakukan ini bukan tanpa sebab, bukan tanpa alasan, Hamdan. Iya, Hamdan tahu, jawabku lesu. Kalau kamu tahu, kenapa masih meneruskan hubunganmu dengan Kia? Lagi dan lagi nama Kia disebut dalam perbincangan kami. Kali ini aku mendongak. Aku tatap dengan lekat mata bapak. Hubungan Hamdan dan Kia sudah 3 tahun, Pak. Hamdan mau serius dengan Kia tanpa campur tangan bapak dan ibu. Namun malah tawa kencang yang aku terima. Hamdan, kalian itu gak bakal bisa bersama. Bapak yakin. Mau usaha keras bagaimanapun, urusanmu bukan cuma dengan Kia, tapi dengan orang tuanya juga. Mau sampai kapan, Hamdan? Sampai lihat bapak dan ibumu mati di tangan orang tua pacarmu sendiri. Bapak ada benarnya. Sekalipun kupaksakan hubunganku dengan Kia akan jadi masalah besar karena harus berurusan dengan orang tuanya juga. Apalagi bukan sekali 2 kali hal ini terjadi. Sudah sejak awal, semenjak bapak dan ibu tahu usaha orang tua Kia. Pokoknya ini yang terakhir, Dan. Ingat, beberapa bulan lalu ibu hampir dibuat mati sama mereka. Sebuah kilas balik terlintas di kepalaku. Aku ingat betul, hari itu tiada angin maupun hujan. Ibu dibuat kewalahan sebab kiriman santet yang tidak berkesudahan.
Entah dari siapa datangnya, bahkan sudah sejak bermalam-malam sebelumnya, kami diserang dari segala sisi. Bukan hanya ibu saja, tetapi aku juga nyaris mati dibuatnya. Di tengah malam tiba-tiba saja terdengar bunyi ledakan dahsyat, diikuti pula dengan hawa-hawa mencekam setelahnya. Kudengar ibu meronta-ronta dari ruangan tempat ia melakukan sebuah ritual. Tidak lama setelahnya, giliran ayah yang menjerit kesakitan. Kususuli mereka yang tampaknya belum beranjak pergi. Mereka masih ada di dalam ruangan tersebut dengan kepulan asap yang keluar dari celah pintu. Lantas ketika aku buka, tampaklah ibu yang terkapar lemas di atas lantai. Perutnya mendadak membesar, tidak berserang lama kempes secara tiba-tiba. Kemudian dari sela-sela kakinya bersimbah darah. Sakit. Masih teringat bagaimana jerit kencang ibu yang tengah menahan sakit. Kala itu ia tampak seperti orang yang tengah meregang nyawa. Ia terus saja meronta, meminta pertolongan karena sakit yang tidak berangsur hilang, hingga kami nyaris kehilangan. Setelah kami tahu ternyata sebab sakit ibu karena ulah santet yang dikirim kepada kami. Yang lebih membuatku terkejut lagi, pelakunya adalah orang tua Kia, kekasihku sendiri. Malam-malam berikutnya giliran kami melakukan hal yang sama. Sampai sekarang lelaku jagat perang santet itu belum usai. Tadinya berawal dari orang tua Kia yang tidak merestui hubungan kami, lalu berujung pada santet yang mereka kirim sebagai awalan peperangan dingin di antara kedua keluarga kami. Ternyata orang tua Kia tidak merestui hubungan kami, sebab usaha mereka sejalan dengan usaha orang tuaku, yaitu dukun santet. Sejak beberapa bulan lalu berulang kali warga berteriak ketika tidak sengaja berlalu lalang di rumahku. Mereka mengaku melihat bola api yang melintas di langit-langit malam, kemudian menghilang begitu saja. Dari sanalah warga mulai berspekulasi, terutama setelah kejadian yang menggemparkan. Identitas orang tuaku sebagai dukun terbongkar setelah bertahun-tahun bersembunyi dengan kedok terapis herbal. Akan tetapi segala kejadian-kejadian yang tidak masuk akal itu membuat warga terbiasa dengan kegiatan malam bapak dan ibu. Bukan menjadi pertanyaan lagi, mengapa desa sering terjadi pemadaman listrik secara tiba-tiba. Semua mereka sangkut pautkan dengan apa yang diperbuat bapak dan ibu di dalam suatu ruangan. Di sisi lain, perang santet itu tidak mereda sampai sekarang. Bahkan di antara kami sekalipun, nama Kia tidak luput dari perbincangan. Terus saja ibu memandangiku dengan tatapan sengit, lengkap celah hitam yang masih lekat pada matanya. Ingat Hamdan, mereka yang mulai duluan. Mau tunggu apa lagi? Ibu menegaskan sekali lagi. Tunggu bapak dan ibumu mati. Aku semakin terbungkam. Bukan malah memikirkan apa yang tengah diucapkan ibu, tapi pikiranku justru berkutat pada keadaan Kia di sana. Layar ponselku yang sedari tadi menyala membuktikan bahwa keadaan Kia sedang tidak baik-baik saja. Apalagi setelah ku tahu bapak dan ibu berulah lagi dengan mengirimkan santet ke sana. Jawab Hamdan. Sontak terdengar sentakan dari bapak, diikuti dengan gebrakan meja yang membuatku berjingkat. Jantungku berdetak hebat, nafasku memburu seolah habis dikejar sesuatu. Mataku melotot dengan mulut melongo, mendengar gebrakan yang amat kencang, mampu mengejutkan bulu kuduku. Seketika sengatan menjalar dari ujung kaki hingga ujung kepala yang membuatku sontak terdongak menghadapnya. Tatapan mata bapak lekat pada layar ponselku yang menyala-nyala, ia pun tahu. Oh, Kia. Pak, jangan. Aku beranjak. Tanganku hendak meraih ponsel yang sudah digenggam bapak. Dengan beringas bapak tertawa. Ia remat tanganku dengan kuat. Makanya, kalau dibilangin orang tua jangan bandel, biar saja mereka merasakan apa yang bapak dan ibu rasakan. Tegas bapak membuatku semakin kelabakan. Lepas. Terus saja aku mencoba melepaskan rematan tangan bapak yang semakin kencang. Sementara ibu hanya menatapi tanpa bertindak sesuatu, seolah ia tengah menonton pertandingan menarik malam itu. Jangan Kia, bapak boleh mencelakai orang tuanya, tapi jangan Kia. Tepat ketika sekali lagi panggilan masuk dari Kia diangkat oleh bapak, terdengar jeritan serta tangis gadis itu dari seberang sana. Hamdan, apalagi maumu? Bapak mati Hamdan, bapak mati. Diikuti dengan tangis sesegukan, terdengar pula suara dengkuran seseorang di sela-sela tangis Kia, entah dari bapaknya atau dari ibunya. Panggilan terputus, menyisakan satu pertanyaan tentang keadaan Kia sekarang.
Mendengar dari suara panggilan yang bising, penuh tangis, semakin membuatku histeris. Kurang ajar, apa yang kalian lakukan? Apa Kia juga kena? Kia salah apa, Pak, Bu? Tangisku ikut pecah. Amarahku yang tadinya membara hingga membuat seluruh tubuhku bertenaga, kini lenyap dengan sendirinya. Aku terjatuh, kemudian berlutut di hadapan Bapak. Biar kamu lihat sendiri besok, Dan. Itulah akibatnya karena kamu nggak mendengar ucapan orang tuamu sendiri. Kalau kamu gak mau mengakhiri hubunganmu sendiri, maka Bapak yang mengakhirinya. Brak. Satu tendangan didaratkan oleh Bapak mengenai tepat pada tulang hidungku. Sontak aku terdongak. Tubuhku terjatuh ke belakang hingga menghantam lantai karena saking kencangnya. Tidak ada waktu untuk merintih kesakitan manakala pandanganku berangsur pudar. Sambil menghirup bau anyir menyeruak, cairan kental itu keluar dari cuping hidungku, bersamaan dengan nyeri pada batang hidung yang semakin terasa. Tatkala mataku mencoba fokus pada pergerakan Bapak dan Ibu, barulah sakit luar biasa menghantam kepala. Di dalam ruangan yang masih gelap, aku terkapar lemah tidak berdaya. Hanya saja aku terus berharap bahwa Bapak tidak benar-benar menghabisi nyawa orang tua Kia, atau bahkan Kia sendiri yang jadi korbannya. Entahlah, ketika mataku terpejam, seluruh pikiran buruk itu pun ikut hilang. Keesokan harinya aku terbangun di tempat yang sama, di atas lantai yang dingin dan lembab. Kia, aku harus tahu keadaan Kia. Tanpa aba-aba aku bangkit, menggeledah seluruh ruangan dan perkakas tempat ponselku tergeletak semalam. Kudapati puluhan pesan serta panggilan tidak terjawab dari Kia. Benar saja, ketika aku buka ada kabar tidak mengenakan datang darinya. Bapak meninggal. Kalau mau datanglah ke sini. Ingat, semua ulah orang tuamu. Tenagaku yang belum terkumpul kembali lenyap ditelan kepahitan. Aku terduduk lemas, bahkan mataku langsung berkaca-kaca membaca pesan pedas dari Kia. Di sisi lain, gejolak batin membuatku merasakan dendam yang amat dalam terhadap kelakuan Bapak dan Ibu semalam. Aku tidak menyangka bahwa mereka diam-diam mengirim santet lagi untuk kesekian kalinya, dan aku tidak menyangka pula kalau mereka benar-benar menghabisi nyawa Bapak Kia. Ketika secerca cahaya menembus jendela, berbarengan dengan derit pintu yang terbuka perlahan, Ibu masuk dengan membawa kresek hitam. Kutatapi gelagat Ibu yang mencurigakan, terlebih pada kresek yang ia genggam. Baru aku sadari ketika Ibu sudah berlalu. Dari kresek yang ia bawa meninggalkan bercak-bercak darah yang membekas pada lantai. Gawat, apa mereka berniat jahat lagi? Pikiranku berkecamuk. Sudah berulang kali aku gagal menghentikan ritual mereka. Lantas kali ini juga, semua harus diselesaikan. Mulai dari hubunganku dan Kia, juga niat Bapak dan Ibu selanjutnya. Setelah banyak pertimbangan juga keraguan, aku memutuskan untuk tetap berkunjung ke rumah Kia yang sedang berduka. Meskipun akan banyak tudingan, apalagi hampir seluruh keluarganya tahu ulah orang tuaku. Namun bagaimanapun hanya aku yang bisa menyelesaikan permasalahan yang bisa saja berimbas pada Kia. Dengan berat hati ku pandangi bendera kuning yang melekat di tenda-tenda yang sudah dipasang. Beberapa warga sudah rapi mengenakan baju koko dan gamis. Mereka saling membantu menyiapkan kursi-kursi bagi para pelayat. Hawa-hawa rumah Kia yang begitu suram, bahkan ketika ramai sekalipun, tidak terdengar bincang-bincang warga yang sedang bahu-membahu. Hanya terdengar jeritan tangis dari dalam yang membuat hatiku semakin pilu. Ya Tuhan, gimana caranya masuk ke sana? Meski dipaksakan, tapi tetap saja aku tidak bisa menahan rasa sakit yang terus menghunus ketika terdengar tangisan itu. Tubuhku gemeteran. Kakiku mendadak lesu, musnah sudah keinginan untuk menampakkan diri di hadapan Kia. Aku tidak bisa membayangkan bagaimana wajah sendu Kia mendapati seorang lelaki yang ia sayangi tertidur dengan kain putih yang menutup seluruh wajahnya. Bagaimana pula nasib ibunya yang tidak tahu menahu tentang sihir ataupun cara menangkal santet dari orang tuaku. Sebab hanya ayah Kialah yang menjadi dukun santet. Bapak, bangun Pak. Tangisan wanita terdengar kencang sejak kakiku melangkah, bahkan belum benar-benar masuk ke dalam. Lantas ketika aku menampakkan diri, Kia dan ibunya beranjak. Kurang ajar, ini semua salahmu, ini salah orang tuamu. Cacian itu keluar dari mulut seorang wanita yang tampak memprihatinkan. Wajahnya lesu, kantung matanya menghitam, bibir merahnya sudah pudar. Sambil mencengkram-keram bajuku, ia meludah tepat di wajahku. Sementara itu, Kia hanya memperhatikan tanpa berbuat sesuatu. Ya,
Aku tahu bahwa aku pantas mendapatkan hinaan semacam itu. Aku menduga juga mengapa Kia hanya diam saja. Kurasa karena ia terpukul dan menganggapku salah, atau mungkin menganggapku orang paling buruk sekarang. Ini pasti ulah orang tuamu kan? Jawab. Apa kamu tahu yang terjadi dengan kami semalam? Kamu bisa bayangkan apa yang dialami Bapak Kia semalam? Jawab, jangan cuma diam, anak dukun. Mendengar hinaan itu membuat amarahku melonjak. Tidak menjadi masalah bila aku harus mengakui perbuatan orang tuaku, tapi yang menjadi masalah karena sebutan anak dukun. Tanpa sadar aku mengepalkan tangan. Kuangkat tinggi-tinggi, kemudian kuempaskan tepat pada wajah wanita itu. Kalian pikir kalian siapa? Memang suamimu bukan dukun? Tanpa ampun aku mendorong tubuh wanita itu hingga ia terduduk. Sementara para warga yang mendengar pertengkaran kami segera mencengkeram tanganku. Sudah mas, lagi berduka ini, kata salah seorang warga yang mendekat. Kia pun ikut-ikutan. Hamdan, udah Hamdan. Keadaan rumah Kia semakin kacau sekarang. Berani-beraninya mendorong aku, laki-laki brengsek. Itu sebabnya aku gak sudi Kia punya hubungan denganmu, anak dukun. Ucapan itu bagai belati yang menyayat hati. Aku sontak terdiam, kuurungkan makianku yang hendak keluar. Kutatap Kia, sudah berdiri ketakutan di samping ibunya. Gadis itu menggeleng dengan mimik wajah kecut. Yang sudah terjadi biarlah terjadi, jangan diungkit di depan almarhum. Seorang lelaki dengan sorban yang mengikat kepalanya mendekat. Ia melintas di hadapanku, tatapannya lekat kepadaku. Kasihan almarhum mas, kalau memang masalahnya belum selesai, bicarakan empat mata saja, secara kekeluargaan. Aku merenungi ucapan lelaki tersebut. Sesaat kemudian aku merasa segan, apalagi setelah kedatangannya. Keadaan rumah Kia mendadak hening. Para warga pun merendahkan pandangan, membungkam seluruh kekesalan terhadapku. Sementara itu lelaki yang baru saja datang mulai berjongkok. Gelang tasbih yang mengikat pergelangan tangannya itu diputar-putar, kemudian ia dekati jenazah Bapak Kia. Sebuah penutup yang menghalangi wajah almarhum dibuka. Sontak mataku melotot. Mulutku terbuka, seketika sesuatu merogoh masuk ke dalam, hingga aku rasakan gejolak perutku yang tidak tertahan. Begitu pula oleh para warga yang berdiam diri di sana. Mereka berbondong-bondong keluar sambil menahan sesuatu yang hendak dimuntahkan. Lantas bau busuk menyeruak ditimbulkan dari luka yang menempel pada sekujur tubuh almarhum. Jenazahnya memprihatinkan, matanya masih terbuka dengan mulut menganga. Aku bahkan tidak menyangka dalam sekejap santet yang dikirimkan orang tuaku bisa melumpuhkan seseorang hingga meregang nyawa semengenaskan itu. Bapak, teriak ia dengan tangis pecahnya. Ia rengkuh jenazah bapaknya. Tidak ada seorang pun yang berani menahan tindakan Kia, termasuk dengan lelaki yang kuduga ustadz di sana. Sementara ibu Kia sudah tidak sadarkan diri terlebih dulu. Kok bisa ya jenazahnya jadi busuk begitu? Ulah main-main sama santet sih. Terdengar desas-desus warga di sekitar. Lihat saja mukanya, kayak borok. Berat hati aku mendekati Kia. Aku tepuk bahunya. Kia, aku mau bicara. Ia mendongak, menatapku dengan tatapan anar. Sekejap bibirnya komat kamit. Aku tidak mengerti apa yang ia ucapkan. Gadis itu pun beranjak seraya menyeka air matanya. Ayo. Ia tarik tanganku sekencang mungkin. Ia bawa aku keluar, menjauh dari kerumunan. Sudah puas? Apa lagi yang kamu mau? Dengar Kia, ini bukan kendaliku. Kamu tahu sendiri, bapakmu duluan yang mengirim santet ke keluargaku. Ingat itu Kia. Aku tidak ingin kalah dengannya. Lama Kia terdiam, ia menahan tangis, sesegukan. Ya sudah, sekarang kamu yang menang. Bapakku sudah tiada. Gak akan ada yang mengusik keluargamu lagi. Lebih baik hubungan kita sampai di sini. Sebenarnya itulah niatku datang pada Kia. Hanya saja ketika ia yang mengatakannya, hatiku bagai serpian kaca. Ya sudah, maaf. Aku turut berduka. Air mata tidak tertada. Aku pergi tanpa basa-basi lagi. Meski berat, namun aku rasa itulah cara yang tepat untuk mengakhiri ini semua. Aku membawa seluruh perasaan hancur dengan harapan akan mereda setibanya di rumah. Namun apa yang aku harapkan tidak berbuah kenyataan, malah sebaliknya. Ketika aku melangkah masuk ke dalam rumah disambut dengan bercak darah berceceran kemana-mana. Lantai, kursi, meja dan perkakas lain pun sama. Beberapa langkah kemudian barulah tampak bercak darah memanjang pada lantai yang mengarah ke suatu ruangan.
Aku mengikuti kemana bercak darah itu berhenti, tepat di depan kamar ibu. Lantas disusul jerit seorang wanita yang meronta-ronta, kemudian leguan lelaki dari ruang yang sama. Brak, brak. Aku tidak dapat menerka apa yang tengah terjadi di dalam sana. Ketika sorot mataku menatap lekat pada celah pintu kamar ibu, ternyata belum tertutup dengan sempurna, sehingga tampaklah perawakan ibu yang sudah tergeletak di atas ranjangnya. Sabar dulu, tenang, Bapak berseru. Ia sudah melipat lengan sampai siku sembari menggenggam kedua tangan ibu. Entah apa yang terjadi dengannya, ibu mengamuk. Kedua kakinya sudah diikat pada ujung ranjang, kini gantian kedua tangannya. Jantungku mencuat tiap kali terdengar hentakan kaki ibu menghantam ranjang sambil terus meraung-raung. Ibu memaksakan diri untuk melepaskan ikatan, sementara bapak sudah tampak kewalahan menahan ibu. Terbesit di pikiranku, apa yang terjadi selama aku gak di rumah? Dan lagi, ibu kenapa? Aku memberanikan diri untuk masuk, ikut hanyut dalam situasi yang belum aku ketahui secara pasti. Pergi, pergi. Ibu benar-benar hilang kendali, sedang bapak tengah menahan sebisa mungkin. Raut wajah bapak bercucuran keringat, antara resah dengan ketakutan begitu tampak. Bapak mengempas-ngempas tangan padaku. Keluar dulu. Sementara aku masih bergeming, mataku berputar-putar penuh selidik. Setelah aku ketahui, rupanya bercak darah memanjang itu pun sampai pada ranjang, menodai spray yang semula putih. Dari sela-sela kaki ibu, darah itu keluar dari sana. Ibu kenapa? Aku tidak mengindahkan perintah ayah tadi. Pergi dulu, jangan mendekat. Benar saja ketika aku mendekat, tali yang mengikat kedua kaki ibu lepas begitu saja. Ibu berdiri dengan mata melotot sambil meringis. Kemudian kedua lengannya terbuka lebar, sedangkan jari-jarinya itu siap untuk mencengkram. Awas, pergi! Meski bapak memerintah untuk pergi, tapi kakiku terlanjur lemas, sehingga aku hanya bisa diam gemeteran memperhatikan ibu yang siap untuk menerkam. Ibu melompat dari ranjang. Dalam sekejap rasa lemas kakiku hilang, aku pun berlari keluar, tapi ibu masih mengejar. Pergi dulu, jangan masuk sampai bapak yang menyuruh. Keadaan rumah menjadi runyam, bahkan aku tidak tahu menahu apa yang menyebabkan ibu bertingkah demikian. Sepertinya itu bukan ibu, melainkan sosok lain yang merasuk ke dalam tubuhnya. Pada akhirnya aku memutuskan untuk menunggu di luar. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa aku turut khawatir dengan keadaan ibu di dalam. Beberapa kali ku dengar rintihan ibu selang beberapa saat setelah ia mengamuk, kemudian berganti dengan bapak. Tidak hanya itu, kadang kala aku mendengar satu hantaman, sontak aku berjingkat, merasa tidak tenang. Setelah berjam-jam lamanya, bahkan sehingga semburat cahaya oranye kemerahan tenggelam, barulah bapak keluar. Baju yang semula rapi kini terkoyak di beberapa sisi. Kudapati pula luka cakaran pada leher, wajah, dan lengannya. Dengan nafas terengah-engah, bapak menyeret tanganku keluar dari rumah. Sekarang kamu pergi, carikan bapak kembang yang masih segar, harus segar, terus kamu cari ke ujung desa, ke rumah Mbak Soyo, minta ayam cemani. Cerocos bapak dengan gerakan tangannya yang fasih, menghitung berapa banyak bahan yang ia butuhkan. Satu lagi, minta ke Mbak Soyo kemenyan khusus, bilang saja khusus, dia pasti ngerti. Oh ya, satu lagi, jangan sampai telat, pukul 8 malam kamu harus sudah di rumah, ngerti? Belum sempat aku bertanya, bapak sudah pergi meninggalkanku lebih dulu. Kemudian ia tutup pintu rapat-rapat, seolah sengaja mengusirku dengan cepat. Tanpa berpikir panjang, lagi pula aku mengerti tujuannya, pasti untuk melakukan ritual lagi. Namun baru kali ini aku diperintah untuk mencari segala bahan yang dibutuhkan seorang diri. Bahkan aku tidak tahu kemana harus mencari kembang yang masih segar. Lalu apakah Mbak Soyo dengan senang hati memberikan ayam cemani dan kemenyan khusus? Apa maksudnya? Setengah jalan aku memikirkan tujuan yang harus aku tempuh lebih dulu. Padahal hari sudah malam, penerangan desa minim. Hanya saja aku berharap tidak terjadi pemadaman lagi. Harus cari kembang kemana? Jam segini pasar udah tutup. Tatkala mataku tertuju lurus pada jalan setapak yang aku lalui, baru aku sadari ternyata desa benar-benar sepi. Tidak seperti biasanya, pukul sekian warga masih suka berlalu lalang. Kadang ada yang ke musola ataupun pulang dari ladang. Akan tetapi kali ini benar-benar sepi, sunyi senyap. Bahkan ketika aku berjalan seorang diri, seolah dedaunan mengikuti kemana langkahku pergi. Terdengar bunyi langkahku bergesekan dengan dedaunan kering. Kupandangi satu persatu rumah warga sudah tertutup rapat.
Batinku pun menerka-nerka mengapa mereka seperti mengurung diri. Suasana mendadak mencekam, bulu kuduku kian menegang. Siulan angin terdengar seperti tangisan lirih, pepohonan tinggi dengan dedaunan rimbun yang bergoyang menjadi bayang-bayang kelam. Perasaanku mulai tidak nyaman, sedangkan mataku was-was memperhatikan sekitar. Ada yang tidak beres. Aku berlari tunggang langgang, mengesampingkan perial kembang yang belum sempat kucari. Hanya satu tujuan yang pasti, yaitu rumah Mbah Soyo. "Mbah, ini Hamdan, Mbah. Mbah, Bapak butuh bantuan, ini Hamdan." Gubuk reot milik Mbah Soyo itu kehilangan kehidupannya. Secerca cahaya dari lampu templok menjadi penerang sejak zaman dulu kala. Mungkin sejak rumah itu berdiri hingga sekarang. Namun kediaman Mbah Soyo jauh dari kata layak. Dahulu banyak warga yang berkunjung sebab ia yang dikenal sebagai dukun pertama di desa sekaligus jadi yang tertua. Tetapi kini lelaki tua tersebut jarang dikunjungi. Kehidupannya pun tidak pasti. Terakhir hanya bapak yang sering kali mampir, selain untuk mencari bahan ritual, juga berguru pada Mbah Soyo. Tidak lama pintu itu terbuka. Tampaklah perawakan lelaki berjanggut putih tebal dengan rambutnya yang diikat kain hitam. Ia berjalan tertati-tati dengan tongkat yang menopang. "Hamdan, cari apa?" tanya Mbah Soyo dengan suara parau. Belum sempat terjawab pertanyaan Mbah Soyo, kemudian tangan keriput tuanya mencekalku. "Masuk!" Mendadak suaranya menjadi tegas. Pandangannya terpaku pada hembusan angin kencang yang menerbangkan dedaunan. Lantas aku buru-buru masuk seraya mendudukkan diri di atas kursi yang lapuk. Brak! Kulihat Mbah Soyo tengah gusar. Ia mendekatiku dengan terburu-buru. "Cepat, katakan apa yang bapakmu butuhkan." Ayam cemani." Mbah Soyo kembali berjalan tertati-tati ke belakang. Seorang diri ia menangkap seekor ayam cemari dari kandang. "Apalagi, waktumu gak banyak. Lelahku jagat dan..." Aku tidak mengerti maksud Mbah Soyo, tetapi mendengar waktu yang kumiliki tidak banyak semakin membuatku khawatir tentang keadaan ibu. "Kemenyan khusus," kata bapak, "lalu kembang. Apa di sini masih ada kembang yang segar?" Mbah Soyo memutar bola matanya. "Ada." Ia meninggalkanku lagi. Di sisi lain aku merasa bingung, apakah aku harus senang atau justru takut. Aku senang bisa mendapatkan semua bahan yang bapak minta untuk ritual. Tapi aku pun takut sebab tidak tahu ritual apa yang akan bapak lakukan. Tidak lama setelahnya Mbah Soyo datang. Ia membawa sebungkus kembang yang masih segar, lengkap dengan kemenyan khusus yang dibutuhkan. "Cepat bawa pulang, cepat, waktumu gak banyak." Ia menarik tanganku, kemudian mendorong-dorong tubuhku agar segera meninggalkan rumahnya tanpa banyak basa-basi. Aku pun hanya menuruti. "Baik Mbah, terima kasih." Bersusah payah aku membawa ayam cemani yang masih lincah, mengepakkan sayapnya. Ditambah lagi teringat batas waktu yang diberikan bapak amat terbatas. Langkah kakiku beradu dengan rembulan yang mulai terang setelah ditelan kelamnya malam. Dengan nafas terengah-engah, hanya satu harapan yang semakin mereka, pulang dengan membawa seluruh bahan yang diperlukan. Tatkala langkahku tiba, keadaan rumah seluruhnya gelap gulita. Tidak ada secerca cahaya yang menyala, sementara itu masih terdengar rintihan ibu dengan tempo pelan. "Gimana? Dapat?" Tiba-tiba bapak muncul dari balik sebuah ruangan seraya membawa cawan kosong. Aku mengangguk. "Ada." "Bagus, ayo bantu bapak." Itulah kali pertama aku masuk ke dalam ruangan yang biasa ia gunakan untuk melakukan ritual. Sebuah ruangan gelap dengan segala benda klinik. Kemudian harum ruangan yang tidak dapat aku deskripsikan. "Untuk apa semua ini?" tanyaku pada bapak ketika ia sudah duduk bersila di hadapan 3 kendi yang kuduga sebagai sarana untuk ritualnya. Bapak tidak menjawab pertanyaanku lebih dulu, lantas ia menjulurkan tangan. "Mana, bawa kemari kemenyan dan kembangnya." Keberanianku untuk bertanya hilang seketika. Melihat bapak yang mulai fokus dengan bibir komat kamit membuat bulu kuduku menegang. "Duduk," perintah bapak. Aku dudukkan diri di hadapan bapak tanpa bertanya apapun lagi. Sedangkan ayam cemani yang ia minta masih ada dalam dekapanku. Sers! Korek dinyalakan. Kemenyan dibakar. Sontak kepulan asap putih mengeluarkan bebauan khas. Sementara 3 kendi yang ada di hadapan kami kini dibuka. "Pak!" Mataku membulat. Aku tidak menyangka di dalam 2 kendi tersebut terdapat foto bapak dan ibu Kia yang sudah terbakar separuh. Sedangkan yang satu lagi terdapat foto Kia yang masih utuh. "Shh, jangan banyak tanya."
Bapak mulai memasukkan sejumput tanah pada masing-masing kendi. Lantas kembang juga serbuk-serbuk kemenyan yang dihancurkan. "Mana ayamnya? Bawa kemari." Parang panjang sudah dikeluarkan. Bapak sudah menyiapkan satu cawan untuk tadah darah ayam cemani yang ia butuhkan. Sungguh, antara takjub dan terkejut juga takut. Baru kali ini aku melihat secara langsung bagaimana Bapak melakukan ritual sakral semacam itu. Namun masih menjadi pertanyaanku, untuk siapa ritual ini dilakukan? Aku banyak berharap bahwa ritual ini bukan ditunjukkan untuk Kia. Ini bukan untuk Kia kan? Setelah lama aku terbungkam, akhirnya aku beranikan diri lagi untuk bertanya. Mendengar pertanyaanku, Bapak mengurungkan niat untuk menggorok leher ayam yang sudah ia dekap. Bapak mendongak sambil melotot cukup lama kepadaku. "Kamu pikir Bapak bakal kasih balasan sekejam itu, Dan? Ini bukan salah Kia." Foto Kia dikeluarkan dari dalam kendi. "Sekarang kamu percaya ini hanya untuk memutus sihir yang mereka kirim untuk ibumu. Kalau enggak, ibumu bisa mati." "Lagi? Bukannya Bapak Kia sudah meninggal? Siapa yang kirim sihir ke ibu?" Bapak terdiam sejenak. Sat. Perlahan tapi pasti ia angkat parang panjang yang tampaknya tajam. Mata parang itu lantas menggorok leher ayam cemani. Bapak langsung menada darah ayam tersebut, lalu diteteskan hingga habis ke dalam 2 kendi berisikan foto Bapak dan Ibu Kia. Hatiku cukup tenang sekarang, mengetahui bahwa Kia bukanlah sasaran Bapak. "Kamu jangan mudah terbodohi, Dan. Banyak cara yang bisa mereka lakukan, termasuk memperalat kamu." Aku tersentak mendengarnya. Tiba-tiba saja aku merasakan gejolak dalam perut yang membuatku mulas. Dadaku pun terasa nyeri tanpa sebab, nafasku tercekat. Ketika Bapak melanjutkan ritual, tidak lama setelahnya terdengar suara ledakan yang meletup-letup. Entah dari mana ledakan itu berasal dan di mana pusat suara itu berada. Hanya saja, setelah terdengar ledakan tersebut, teriakan ibu menyusul dengan amat kencang. Bapak masih fokus berkomat-kamit, sedangkan pikiranku mulai panik. Aku ingin beranjak untuk memastikan, tapi Bapak selalu menahan. Suara ledakan yang kedua kalinya bertambah kencang. Sontak aku merasa berada di keramaian. Banyak suara-suara orang bergumam, lantas suara tangis dan teriakan dan suara berisik dari dalam kamar ibu. Hawa di sekitar semakin pengap, bahkan membuatku kesulitan untuk bernapas. Aku berusaha kuat untuk menghirup udara segar, tapi leherku seperti dicekik. Melihat keadaanku juga teriakan ibu, barulah Bapak berjingkat. "Gawat, gawat!" Tanpa berkata apa-apa, Bapak bangkit. Langkahnya terbirit-birit menghampiri kamar ibu. Bapak sudah panik. Ketika aku menyusul, rupanya ia sedang berusaha mendobrak pintu. Langu Bapak. "Kurang ajar, Dan, kamu gak merasa membawa sesuatu dari rumah Kia kan?" Baru beberapa langkah aku mendekat, lantas mendapat pertanyaan yang membuatku terkejut. Aku langsung menggeleng. "Enggak, Hamdan gak bawa apa-apa." Sial. Lalu mereka mengirim sihir lagi lewat apa kalau bukan lewat kamu? Di sisi lain aku mengingat runtutan kejadian yang kualami di rumah Kia. Aku berterus terang. Hamdan pulang dengan tangan kosong, gak bawa apapun. Brak. Tiba-tiba pintu terbuka dengan sendirinya. Hembusan angin pun terasa menerpa kami. Ada yang aneh. Kupandangi seisi kamar ibu penuh selidik. Tidak aku temukan di mana wanita itu berada. Hanya saja, spray yang menutup ranjang sudah berantakan. Banyak bercak merah kehitaman di segala sudut ruangan. Di mana ibu? Aku bertanya. Degup jantungku beradu dengan langkah. Sementara Bapak mendahului untuk mencari, lelaki itu banyak diam. Wajahnya sudah pucat pasi. Aku perhatikan pula langkah geraknya yang lesu. Tatkala aku mencari di sisi lain, aku dengar Bapak berteriak. Bajingan! Aku buru-buru menghampiri Bapak yang sudah tertunduk lesu sambil mengusap wajahnya yang penuh peluh bercampur air mata. Ibu. Ibu ditemukan tergeletak di bawah ranjang. Pakaiannya penuh darah juga terkoyak. Lantas wajahnya penuh luka cakaran, borok, dan nanah. Ini persis dengan Bapak Kia. Sungguh jantungku melemah mendapati ibu mati dengan cara mengenaskan. Tidak bisa lagi kurasakan denyut nadi yang menjalar, hanya ada sakit yang bersarang dalam dada. Kuraba lagi pakaian yang aku kenakan, aku menyadari sesuatu mengganjal dalam saku baju. Tanganku merogoh. Pak, ini... Sebuah paku emas tiba-tiba ada di dalam sakuku. Dari mana? Dari siapa? Melihatnya Bapak langsung menepuk jidat. Ia menangis hancur, tubuhnya pun mendadak kerentak.
Kan Bapak sudah bilang mereka memperalat kamu dan mereka sengaja. Sial, ternyata aku benar diperdaya. Malam itu aku merenungkan segala kemungkinan tentang Kia. Tidak ada lagi belas kasihan kepadanya, malah berganti dengan dendam. Aku menutup segala akses komunikasi dengannya sebab kehilangan ibu membuatku amat terpukul. Apalagi setelah aku tahu bahwa kematian ibu karena ulah mereka lagi. Namun beberapa hari setelah kematian ibu, kudapati sebuah kabar dari seseorang wanita yang melayat ke rumah. Aku tahu, ia tetangga Kia yang waktu itu ikut membantu saat itu. Mas, maaf sebelumnya, apa Mas sudah tahu kabar dari keluarga Putri lagi? Ia bertanya dengan menyebut nama ibu Kia. Sebenarnya aku sudah muak, tetapi entah mengapa aku merasa kali ini ada yang berbeda dari gelagat ia berbicara. Ada kabar apa lagi? Lama ia terdiam, raut wajahnya mendadak pucat, matanya pun was-was. Memperhatikan sekitaran. Kia meninggal Mas, persis dengan bapaknya. Kia meninggal? Hampir tidak aku percaya kabar tersebut. Lantas wanita itu menunjukkan bagaimana keadaan jenazah Kia ketika hendak dimandikan. Benar saja ia meninggal, gadis itu meninggal dengan cara yang sama. Apa karena ulah bapak? Tidak ada yang tahu sebab kematiannya, akan tetapi lelakut jagat itu serangan gaib yang kuat, tidak akan usai dan perang santet masih terjadi. Tinggal menunggu seluruh anggota keluarga Kia tiada. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.